Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayusa Fitri dan rekan saya Marshall Irsyad. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai keterampilan abad 21 dan media pembelajaran online offline dalam bahasa Jepang. Selanjutnya yaitu definisi dari para ahli. Kami mengambil 3 contoh. Yang pertama yaitu Maturity Group dan North Central Regional Educational Laboratory dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu Digital Literacy, Inventive Thinking, Effective Communication, and High Productivity dari LEMKE 2003. Lalu US-based Partnership for 21st Century Skills atau P21 mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan di abad ke-21 yaitu The Forces atau Communication, Collaboration, Critical Thinking, and Creativity. Yang terakhir dari Griffin and Kerr 2015 mendefinisikan keterampilan abad 21 berdasarkan 4 kategori. Yang pertama, individu harus terlibat pada cara berpikir tertentu, termasuk metakognisi, mengetahui bagaimana cara membuat keputusan, terlibat dalam berpikir kritis, menjadi inovatif, dan mengetahui bagaimana cara memecahkan masalah. Kedua, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dan mampu bekerja sama dalam sebuah tim. Ketiga, menggunakan alat yang tepat dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk bekerja, serta memiliki literasi teknologi informasi. Keempat, menjadi warga negara yang baik dengan berpartisipasi dalam pemerintahan, menunjukkan tanggung jawab sosial yang meliputi kesadaran berbudaya, kompeten, serta selalu mengembangkan keterampilan yang berhubungan dengan karir. Berikutnya ada 4 pilar pendidikan abad 21 dari UNESCO. Yang pertama yaitu Learning to Know, yaitu belajar mengetahui merupakan kegiatan untuk memperoleh, memperdalam, dan memanfaatkan materi pengetahuan. Penguasaan materi merupakan salah satu hal penting bagi siswa abad ke-21. Siswa harus siap untuk selalu belajar ketika menghadapi situasi baru yang memerlukan keterampilan baru. Pembelajaran di abad ke-21 hendaknya lebih menekankan pada tema pembelajaran interdisipliner. Yang kedua ada Learning to Do, yaitu agar mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi dalam masyarakat yang berkembang sangat cepat, maka individu perlu belajar berkarya. Siswa maupun orang dewasa sama-sama memerlukan pengetahuan akademik dan terapan, dapat menghubungkan pengetahuan dan keterampilan, kreatif dan adaptif, serta mampu mentransformasikan semua aspek tersebut ke dalam keterampilan yang berharga. Selanjutnya yaitu Learning to Be. Keterampilan akademik dan kognitif memang keterampilan yang penting bagi seorang siswa, namun bukan merupakan satu-satunya keterampilan yang diperlukan siswa untuk menjadi sukses. Siswa yang memiliki kompetensi kognitif yang fundamental merupakan pribadi yang berkualitas dan beridentitas. Siswa seperti ini mampu menanggapi kegagalan serta konflik dan krisis, serta siap menghadapi dan mengatasi masalah sulit di abad ke-21. Secara khusus, generasi muda harus mampu bekerja dan belajar bersama dengan beragam kelompok dalam berbagai jenis pekerjaan dan lingkungan sosial, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang terakhir yaitu Learning to Live Together. Berbagai bukti menunjukkan bahwa siswa yang bekerja secara kooperatif dapat mencapai level kemampuan yang lebih tinggi jika ditinjau dari hasil pemikiran dan kemampuan untuk menyimpan informasi dalam jangka waktu yang panjang daripada siswa yang bekerja secara individu. Belajar bersama akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat aktif dalam diskusi, senantiasa memantau strategi dan pencapaian belajar mereka, dan menjadi pemikir kritis. Berikut adalah pelangi keterampilan pengetahuan abad 21. Dapat dilihat ilustrasinya seperti itu. Yang pertama ada Life and Career Skills, ini mencakup fleksibel dan adaptif, berinisiatif dan mandiri, keterampilan sosial dan budaya, produktif dan akuntabel, dan kepemimpinan dan tanggung jawab. Selanjutnya Learning and Innovation Skills mencakup 4C, Critical Thinking, Creativity, Communication, and Collaboration. Yang terakhir Information, Media, and Technology Skills, yaitu
melek informasi, melek media, dan melek TIK. Apa maksudnya? Yaitu pada pembelajaran abad ke-21 tidak buta dalam media teknologi, informasi, dan komunikasi. Diharapkan siswa dan guru dapat mengikuti perkembangan dalam pembelajaran abad 21 sekarang ini. Selanjutnya adalah model atau karakteristik pembelajaran abad ke-21. Dapat dilihat pada tabel perubahan paradigma pendidikan abad 21. Paradigma lama berpusat pada guru, satu arah, isolasi, abstrak, individu, luas, stimulasi rasa tunggal, alat tunggal, hubungan satu arah, produksi massa, usaha sadar tunggal, satu ilmu pengetahuan, kontrolnya terpusat, pemikirannya ke faktual, dan penyampaian pengetahuan. Sedangkan pada paradigma baru lebih berpusat pada siswa, interaktif, lingkungannya jejaring, lebih ke konteks atau aplikasi dalam dunia nyata, pembelajarannya berbasis tim, perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan, stimulasi ke segala penjuru, alat multimedia, lebih ke kooperatif, kebutuhan pelanggan atau menyesuaikan apa yang dibutuhkan peserta didik atau siswa. Selanjutnya jamak, pengetahuan disiplin jamak, otonomi dan kepercayaan, pemikiran kritis, dan pertukaran pengetahuan. Nah, berdasarkan perubahan paradigma pendidikan di atas, maka perlu disesuaikan pula model pembelajaran yang digunakan pada proses belajar mengajar. BNSP tahun 2010 memaparkan ciri model pendidikan abad 21, yaitu memanfaatkan teknologi pendidikan, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, menggunakan metode pembelajaran kreatif, pembelajaran berkaitan dengan dunia nyata dan kehidupan sehari-hari peserta didik atau konstekstual, serta menggunakan kurikulum yang mampu mengembangkan potensi peserta didik. Selanjutnya yaitu 21st Century Skill yang biasanya dikenal sebagai kompetensi 4C. Yang pertama, critical thinking and problem solving atau keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan fundamental dalam memecahkan masalah. Keterampilan ini penting dimiliki oleh siswa dalam menemukan sumber masalah dan bagaimana mencari dan menemukan solusi yang tepat atas masalah yang dihadapi. Keterampilan berpikir kritis dapat ditanamkan dalam berbagai disiplin ilmu. Guru memegang peranan penting dalam merancang dan mengembangkan program pembelajaran yang lebih terfokus pada pemberdayaan keterampilan ini. Yang kedua, ada creativity and innovation skill atau keterampilan berpikir kreatif, merupakan keterampilan yang berhubungan dengan keterampilan menggunakan pendekatan yang baru untuk menyelesaikan suatu permasalahan, inovasi, dan penemuan. Keterampilan ini merupakan suatu tindakan yang benar-benar baru dan asli, baik secara pribadi atau asli hanya untuk individu atau secara budaya. Kesediaan siswa untuk berpikir tentang masalah atau tantangan, berbagi pemikiran itu dengan orang lain, dan mendengarkan umpan balik merupakan beberapa contoh berpikir kreatif yang dapat ditunjukkan oleh siswa dalam pembelajarannya. Selanjutnya, yaitu communication skill atau keterampilan berkomunikasi, merupakan keterampilan untuk mengungkapkan pemikiran, gagasan, pengetahuan, ataupun informasi baru yang dimiliki baik secara tertulis maupun lisan. Keterampilan ini mencakup keterampilan mendengarkan, menulis, dan berbicara di depan umum. Yang terakhir yaitu collaboration skill atau keterampilan berkolaborasi, merupakan keterampilan untuk bekerja bersama secara efektif dan menunjukkan rasa hormat pada tim yang beragam, melatih kelancaran dan kemauan dalam membuat keputusan yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Keterampilan bekerja dalam kelompok serta kepemimpinan, pengambilan keputusan,
dan kerjasama. Selanjutnya yaitu aplikasi keterampilan abad 21. Yang pertama, dalam critical thinking, yaitu mengajarkan HOTS atau Higher Order Thinking Skill secara kontinu dan spesifik dalam ranah pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan tanya jawab dan diskusi pada skala kelas. Yang ketiga, mengajarkan konsep secara eksplisit. Selanjutnya, creativity menggunakan berbagai teknik pembuatan ide seperti brainstorming. Selanjutnya, bersikap terbuka dan memiliki rasa ingin tahu. Yang ketiga, menyempurnakan, menganalisis, dan mengevaluasi ide mereka sendiri untuk meningkatkan dan memaksimalkan upaya kreatif. Selanjutnya, communication mampu menyampaikan informasi dan memastikan penerima informasi memahami pesan yang disampaikan, mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan melalui berbagai media. Yang terakhir, collaboration. Contohnya, memberi dan menerima umpan balik dari rekan-rekan atau anggota tim lainnya untuk melakukan tugas yang sama, berbagi peran dan ide-ide yang baik dengan orang lain, mengakui keterampilan, pengalaman, kreativitas, dan kontribusi orang lain. Baik, selanjutnya adalah media pembelajaran online, offline dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah media. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Media adalah alat saluran komunikasi. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan, a source, dengan penerima pesan, a receiver. Definisi media pembelajaran, yang pertama dari Sukoco dan kawan-kawan, komunikasi dalam pembelajaran memerlukan alat bantu belajar atau teaching aids yang disebut media pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik atau guru dengan peserta didik dalam rangka menyampaikan pesan pembelajaran. Media pembelajaran yang relevan diharapkan dapat membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Selanjutnya, menurut Indriana, media pembelajaran atau pengajaran adalah sebuah bahan dan alat fisik yang mungkin digunakan untuk mengimplementasikan pengajaran dan memfasilitasi prestasi siswa terhadap sasaran atau tujuan pengajaran. Media pembelajaran mencakup bahan-bahan tradisional seperti papan tulis, buku pegangan, bagan, slide, OHP atau OHT, objek-objek nyata, dan beberapa metode mutakhir seperti komputer, DVD, CD-ROM, internet, dan penggunaan konferensi video secara interaktif. Selanjutnya, menurut Wati 2016, media merupakan sesuatu yang bersifat meyakinkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa tersebut. Lalu, media pembelajaran merupakan komponen sumber belajar yang berisi materi instruksional di lingkungan siswa yang memotivasi siswa untuk belajar. Dan terakhir, Sanjaya menjelaskan ada dua hal yang harus dipahami terkait pembelajaran. Pertama, media pembelajaran tidak terbatas pada alat saja seperti TV, radio, CD, dan sebagainya. Akan tetapi meliputi pemanfaatan lingkungan, baik yang didesain atau tidak, untuk pembelajaran, serta kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, media digunakan untuk menambah pengetahuan, mengubah sikap atau digunakan untuk menanamkan keterampilan tertentu, atau bisa dibilang untuk mengupgrade pribadi diri sendiri. Media sosial seperti Twitter, Instagram merupakan media yang paling sering diakses oleh mahasiswa. Hal ini dikarenakan melalui akun media sosial tersebut, siswa atau mahasiswa dapat mengikuti akun seorang tokoh atau suatu badan, lembaga, dan lain sebagainya yang sesuai dengan minat mereka. Oleh karena itu, media sosial dapat menjadi media utama penyampaian informasi bagi mahasiswa, yang mana berarti bahwa media sosial dapat digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Jepang namun yang tidak resmi.
Di luar media sosial, terdapat pula sumber-sumber informasi lainnya yang juga diakses mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan berita yang berkaitan dengan Jepang. Sumber informasi yang paling banyak diakses mahasiswa bahasa Jepang melalui bentuk digital, terdapat beberapa website seperti yang di bawah, salah satunya yaitu www.youtube.com. Lalu untuk media tulis atau cetaknya seperti novel atau kumpulan cerita bertema Jepang, seperti contohnya Natsume Saoseki atau Toshihiko Izutsu. Lalu buku pelajaran atau juga buku lolos CLPT dan lain-lainnya. Situs berbagi video www.youtube.com merupakan media online yang paling banyak diakses mahasiswa dan beberapa pembelajar lainnya. Klasifikasi media pembelajaran menurut Indriana 2011 terbagi ke dalam 5 kelompok besar. Yang pertama, media grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Lalu yang kedua, media proyeksi diam, 3 media audio, 4 media film, dan yang kelima, media berbasis komputer. Yang pertama, media grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, gagasan melalui kata-kata, kalimat, angka-angka, dan berbagai simbol atau gambar. Contohnya yaitu grafik, sketsa, diagram, poster, bagan, papan flanel, dan bulletin board. Lalu B, bahan cetak yaitu media visual yang pembuatannya melalui proses percetakan yang menyajikan pesan melalui huruf-huruf dan gambar-gambar ilustrasi. Contohnya buku teks, modul, dan buku panduan. Lalu C, gambar diam. Media visual berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi, contohnya gambar dan foto. 2. Media proyeksi diam. Media visual yang memproyeksikan pesan melalui sebuah alat dengan berbagai pesan dalam bentuk tulisan, gambar, angka, atau bahkan grafis. Contohnya OHP atau HT, episkop, opalque proyektor, slide atau film bingkai, film atau strip. Yang ketiga, media audio. Media yang menyampaikan pesannya ditangkap dengan indera pendengaran saja. Contohnya radio, pita perekam, dan CD audio. Lalu yang keempat, media film, televisi, dan multimedia. Film yaitu serangkaian gambar diam yang meluncurkan secara cepat dan diposisikan sehingga menimbulkan kesan hidup dan bergerak. B. Televisi yaitu media yang mampu memberikan pesan secara audio visual dan gerak dengan tampilan yang menarik. Lalu C. Multimedia, sistem penyampaian pesan menggunakan berbagai jenis bahan pengajaran yang berbentuk suatu unit atau paket. Dan yang terakhir, 5. Media berbasis komputer. Aplikasi media berbasis komputer di dalam pembelajaran yang digunakan A. Sebagai media presentasi materi atau bahan pembelajaran. B. Penggunaan CD multimedia interaktif dengan model pembelajaran drill, tutorial, simulasi, dan games. C. Menggunakan video pembelajaran. Pada media berbasis komputer ini, bentuk medianya dapat menjadi offline atau online, tergantung dari pemakaiannya. Indriana 2011 berpendapat bahwa presentasi sebagai metode atau pengungkapan ide, gagasan, dan perasaan di depan umum oleh satu atau lebih dengan menyertakan naskah, masalah, atau tidak. Tujuannya adalah untuk berlatih mengembangkan kemampuan menulis, berbicara, serta cara berpikir kritis analitis. Indriana 2011 mengklasifikasikan beberapa tipe penggunaan multimedia presentasi, yaitu 1. Personal presentation. Digunakan untuk presentasi dalam pembelajaran klasik seperti kuliah, pelatihan, seminar, workshop, dan semacamnya. Pada penyajian ini, multimedia presentasi menjadi alat bantu bagi pengajar dalam menyampaikan materi. Dalam hal ini, kontrol pengajaran dan pembelajaran terletak pada guru. Lalu yang kedua, standalone. Multimedia presentasi dirancang secara khusus untuk pembelajaran individu yang bersifat interaktif,
Meskipun kadar interaktif siswa tidak terlalu tinggi, namun media ini dapat menampilkan umpan balik yang sudah diprogram. Dan yang ketiga, web-based. Multimedia presentasi yang diformat menjadi file web atau HTML, sehingga program yang muncul berupa browser dapat menampilkan atau terhubung dengan internet. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.